Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Apa sih ASEAN itu? Yuk kita pelajari. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Siapa sih tokoh-tokoh pendiri ASEAN? 5 tokoh pendiri ASEAN antara lain ada Malik dari Indonesia, Narciso Ramos dari Filipina, S. Raja Ratman dari Singapura, Tanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Sedangkan negara-negara anggota ASEAN sampai dengan saat ini terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN secara umum sama, namun masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri tergantung pada kondisi geografis wilayahnya. Yuk kita pelajari. Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Namun begitu, bukan berarti masyarakat Indonesia tidak melakukan kegiatan ekonomi lain. Kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, pariwisata, serta perikanan dapat ditemukan di Indonesia. Wilayah Indonesia juga dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik sumber daya tambang maupun sumber daya kelautan. Indonesia pun dikenal sebagai negara pengekspor timah, tembaga, besi, gas alam, nikel, ikan tuna, udang, teh, kopi, dan kelapa sawit. Alam Indonesia juga tak kalah indahnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kegiatan ekonomi Indonesia dalam bidang ekspor, Indonesia pengekspor timah, tembaga, besi, minyak, gas, nikel, ikan tuna, udang, dan teh. Sedangkan di sektor lain, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Hasil utamanya adalah padi, kelapa, sayuran, tebu, kakao, kelapa sawit, dan karet. Karet merupakan komoditas ekspor andalan Malaysia. Selain pertanian, penduduk Malaysia juga melakukan kegiatan industri, pertambangan, dan kehutanan. Malaysia merupakan salah satu negara pengekspor timah terbesar di dunia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Cave, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan khusus untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khas di negara Malaysia adalah nasi lemak. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Malaysia juga merupakan penghasil timah terbesar di dunia.
Kampung Ayer adalah kisah terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Negara ini dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kegiatan ekonomi Brunei sebagai pengekspor gas, minyak mentah, dan produk minyak lain. Berikutnya adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Sedangkan kegiatan ekonomi Filipina di bidang pertambangan, pertanian, industri. Komoditas ekspor utamanya adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Berikutnya adalah negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang terbesar adalah padi dan karet. Kegiatan ekonomi Kamboja yang paling utama adalah pertanian. Berikutnya kita ke negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi berbahan kain katun bukan hanya dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana.
Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Myanmar adalah komoditas perdagangan, kayu, beras, pupuk, dan kerajinan. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Gambar pada layar merupakan aliran Sungai Mekong. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Misalnya di sektor pertambangan menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, dan fosfat. Untuk pertanian menghasilkan padi. Industri menghasilkan tekstil, semen, kaca, dan ban. Hasil hutan menghasilkan bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lu. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama yang banyak dianut masyarakat. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Jika di Indonesia, olahraga ini disebut dengan sepak takraw. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Hau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Laos bertetangga dengan Kamboja, sehingga negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Kegiatan utama ekonomi Laos yaitu di bidang pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kegiatan ekonomi Singapura adalah ekspor alat transportasi, alat elektronik, dan barang konsumsi. Bahan kimia dan olahan minyak juga diproduksi di Singapura. Singapura merupakan negara dengan pendapatan tertinggi. Berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an,
Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakin adalah cerita nasional dari Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Untuk kegiatan ekonomi Thailand di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand merupakan penghasil beras terbesar se-Asia dan penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Julukannya antara lain Negeri Gajah Putih, Negara Seribu Pagoda, dan Lumbung Padi ASEAN. Yuk, catat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian masing-masing ya. Tahukah teman-teman, sedekah paling ringan adalah senyum. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.